Halo semuanya, jadi first now kita akan coba langsung trade atau kita akan update pergerakan harga market itu mau kemana. Nah, first of all yang akan gua update pergerakan harga market itu gue mau update Bitcoin dulu terlebih dahulu karena the see all you can see crypto, you must see Bitcoin first ya teman. Lu harus lihat Bitcoin terlebih dahulu. Nah, kita akan coba langsung aja update pergerakan harga Bitcoin. Nah, di sini ini gue ngelong tadi itu di area sini dan sekarang ini lagi profit di TP1 dan OTW TP2 mungkin kalau bisa ya TP max. Nah, kita akan coba Bitcoin terlebih dahulu. Lagi batuk juga sih. Nah, so teman-teman, kemarin tuh gue analisa Bitcoin, kenapa dia ini tertahan ya di area sini. Kalau misalnya kalian see di area sini, kalian bisa lihat di area sini, Bitcoin ini membentuk sebuah area support yang kuat ya di area sini, atau membentuk sebuah strong demand, atau demandnya ini kuat ya teman-teman. Nah, ketika area atau harga Bitcoin ini kuat, ini ada potensial bahwa area ini adalah sebuah area penahanan Bitcoin untuk dia ini nggak terlalu jauh gitu untuk keluarnya. Jadi dia ini tidak terlalu jauh untuk jebol gitu. Nah, jadi kita ini dijaga di area Bitcoin, kita ini dijaga di area sekitar 116 116906. Nah, area ini tuh area yang menjaga harga Bitcoin. Makanya ketika Bitcoin masuk lagi ke area sini ya sudah dipastikan bahwa harga Bitcoin ini bakal ada rebound gitu. Nah, kalau misalnya kalian cek di time frame yang lebih kecilnya lagi atau kalian cek ke time frame yang paling kecilnya di satu hanya sendiri, kalau misalnya kalian lihat buy overview chart seperti ini, memang satu hanya itu masih berada di range atau di area range ini adalah sideways range atau ya naik turun ya teman-teman kalau misalnya kalian lihat. Nah, but kemarin itu ya ini kemarin kenapa gua kemarin itu ngelong Bitcoin karena di sini yang pertama ini tuh pas belum ada ya, jadi pas ini belum muncul gua akan ngajarin juga ke kalian. Nah, pas Bitcoin ini belum muncul ya teman-teman, kemarin tuh kan masih gini Bitcoin kan, masih gini lah anjir, masih gini tuh apa ya, masih belum break ya. Nah, terus pas kemarin tuh Bitcoin break, ini nah Bitcoin break seperti ini teman-teman. Nah, udah. Nah, Bitcoin break seperti ini, jadi kita masuk ke 3. Nah, jadi ketika Bitcoin break seperti ini gue lihat ada dua area demand. Yang pertama ini di area demand yang di sini. Nah, terus yang keduanya demandnya di area mana? Nah, demandnya itu di area bawah teman-teman. Nah, di area sini. Dan gue sebagai penganut SND ya di sini bisa aja dia ini adalah sebuah fake out gitu atau mencari sebuah liquidity. Nah, but di sini kalau misalnya kalian cek ya, di sini ada yang namanya break of structure. Nah, ketika break of structure-nya seperti ini, gue lihat bahwa potensial si Bitcoin ini bakal masuk ke area demand yang ada di bawahnya karena break-nya di sini dia ini cuman false break gitu. Nah, terus didukung juga sama yang namanya Quasimodo level yang ada di sini. Jadi kemarin itu ya exactly gue ngambil di area sini Bitcoin. Nah, TP gue ini 122 ya di supply area yang zone yang ada di sini. SL gue ya area-area sini kemarin ya teman-teman, kemarin. Nah, terus kita lihat hari ini up. Nah, jadi itu Bitcoin ya sempat SL dulu dan saat ini ya Bitcoin harganya ini seperti ini. Dan I hopefully for Bitcoin dia ini I hope bisa masuk ya ke 122 lagi. Nah, ini untuk next Bitcoin. Jadi kemungkinan besar menurut gue pribadi, this my opinion, Bitcoin ini bakal dalam waktu terdekat, Bitcoin ini bakal masuk ke area 122.000 US dollar per koinnya. Nah, dengan apa ya? Dengan katalis apa aja? Kok lu technical doang sih bang? Nah, gua akan coba lihat liquidation head map-nya untuk kalian juga for free. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam segi liquidation head map-nya, teman-teman, di sini kalian bisa cek ya. Nah, liquidation head map-nya sendiri di Bitcoin, kalau misal kita masuk di 3 days dulu deh, atau di 2 minggunya dulu deh.
3 harinya. Nah, di 3 harinya sendiri, di sini kan ada likuidasi teman. Di sini kuningnya ya lumayan lah. Nih kalian bisa cek ya. Di sini lumayan ya kuningnya. Jadi kuningnya ini ada di area 120, area-area sini ya. Jadi ini adalah liquidation area. Dan menurut gua liquidation ini akan keambil saat ini juga ya. Atau beberapa hari ke depan ini akan keambil. Dan kalau misalnya kita cek di weekly liquidation, nah, weekly liquidation-nya ya memang di 111 sih. Jadi kemungkinan besar Bitcoin ini bakal take it liquidation di area-area atas ini. Jadi kemungkinan besar ya. Ini gue record juga. Nanti kalau misalnya gue berhasil gue jadiin. Nah, kemungkinan besar liquidation headmap Bitcoin untuk 1 minggu ke depan ini bakal ngambil area liquidation di area 120K sama 122K US dollar per koinnya. Jadi kemungkinan besar Bitcoin bakal masuk area 122.000 US dollar untuk dia ngambil liquidation headmap-nya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya. Tapi ya memang untuk katalis seperti ini dalam segi teknikalnya lagi dia sudah berbeda teman-teman. Kalau misal kalian cek saat ini ya, teknikalnya sudah berbeda. Jadi ya kalau misalnya kalian mau take it hari ini kalian bisa nungguin aja. Untuk gua pribadi ya, gua akan nungguin di area bawah ini lagi untuk dia melakukan kenaikan. Jadi gua nungguin dia retest saja di area bawah atau di area demand yang ada di sini. Karena kalau misalnya saat ini sendiri, ini terlalu high risk sih menurut gua. Ini terlalu high risk ya. Ini terlalu high risk untuk kalian bisa ngambil langsung di area sini. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian mau take it for future, gua akan nyaranin kalian take it di area 117. Jadi ini the good area lah untuk kalian bisa take it di area sini, right? Nah, ini untuk Bitcoin. Nah, ini untuk Bitcoin. Kalau misalnya ada yang mau request, kalian bisa request ya. Ini gua mau analisa juga beberapa koin lainnya. Kita kan sekalian live trade ya. Kita akan sekalian live thread karena gue udah lama juga nggak live thread, gue udah lama juga nggak speaking my knowledge dia, gue udah lama nggak speak my knowledge di ini ya, di technical analisa. Gue takutnya ilmu yang gue punya di technical analisa itu hilang karena gue nggak membagikan ilmu gue gitu. Nah terus di ini kita, wah ini BNB enak sih bro, you can see bro, BNB enak sih ini. Nah ini cara gua analisa ya. Jadi ini cara gua analisa. Kalau misalnya kalian dapat manfaatnya dari cara gua analisa, silakan pelajari. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nah sebelum masuk ke cara gua analisa, ini gua mau Gua mau ngasih tahu lagi ke kalian. Jadi untuk kalian, ini lu deposit aja, lu kali trading sekali, nah langsung deposit $10 cok, nanti langsung gua kirim t-shirtnya kalau lu anjing, t-shirt maxi langsung gua kirim ke lu teman-teman. Kalau kalian mau, kalian cuma deposit ya $10 bro, biasa $10 anjir, $10. Kalau kalian mau ya, kalian cuma deposit aja $10. Nah terus ya udah, kalian tinggal buy aja di future, kalian buy, udah beres gitu. Gua kirim langsung t-shirtnya, udah sih gitu aja sih. Nah ini cuma gratis untuk 5 orang pemenang, jadi syaratnya udah gua send juga di Telegram gua. Nah ini gue udah send juga ya teman-teman di Telegram gue. Jadi langsung aja kalau kalian mau silakan klik aja di sini, kalian isi formnya. So ini for free lah untuk kalian. Nah kita akan coba analisa BNB. Ini dalam perspektif analisa gue ya. Nah ini dalam perspektif analisa gue. Yang pertama, kalau misal kalian lihat ya BNB saat ini, di sini kalian bisa cek ya. Ini kan ada swing high. Swing high ini dia berhasil di breakout ya teman-teman. Nah swing high ini berhasil di breakout. Nah swing high breakout ini kalau misalnya kalian tahu, ini namanya BOS atau breakout structure atau BMS, break market structure is the same language lah. Itu cuman namanya sama aja. But for usually atau use case-nya itu sebenarnya sama sih. Nah terus kalau misalnya kalian cek di sini tuh ada area demand ya teman-teman. Nah, ini ada area demand. Tapi gue mau cek dulu sih di daily-nya gimana ya dia ya. Waduh, ini daily-nya swing high-nya ini udah mau ke, apakah BNB membentuk higher high yang baru guys? Ini potensial membentuk higher high yang baru tinggi loh.
Ini 4 high-nya ya bro. Nah di 4 high seperti ini, kita coba lihat di 1 high ya. Nah untuk gua pribadi ya teman-teman, untuk gua pribadi kalau misalnya ada hal seperti ini gua nggak akan langsung ngambil long. Gua akan mastiin atau gua akan ngambil longnya tuh di area demand yang ada di sini. Dan kalau bisa gua pakai plus Fibonacci gua. Nah, jadi gua akan coba pakai Fibonacci. Nah, jadi untuk gua pribadi, untuk si BNB USDT, I will take it the zone. Ini di area bawah teman. Ini udah safety banget lah. Lu mau say what juga ini udah safety menurut gua. Lu mau scalping, bukan scalping sih. Ini lebih ke long term ya. Ini kalau misalnya lu mau long term juga ini udah oke lah menurut gua, karena dengan ini sendiri ya, kalau misalnya kalian cek ya di sini, ini udah berada di area zona demand gitu. Karena bahaya juga ketika dia, kalau misalnya kalian mau ngambil di sini ya. Kalau misalnya kalian mau ngambil di sini kan ya, ini ya you can see bullish flag ya. Di sini kalian kan lihat bullish flag ya. Kalian bisa lihat di sini bullish flag gitu. Tapi dengan gua penganut supply and demand ya, kalian bisa aja sih. Kalian bisa aja sih men. Kalian bisa aja ngambil di area sini, ini bisa aja. Misalnya mau ngambil now di area sini ya, ini bisa aja teman-teman sampai ke area sini, tapi ini terlalu beresiko ya menurut saya pribadi. Tapi gue mau coba juga, ini gue mau coba juga untuk gue ngelong di area sini. Ini I wanted to try in this area, tapi menurut gue pribadi ini terlalu resiko. Karena apa? Karena dia ini ya dia masih bisa ke bawah ke sini gitu. The demand price zone-nya atau the order book kuatnya ini ada di area sini. Untuk kalian yang mau safety take it, kalian bisa take it di area sini. Nah, gua akan ngasih gambarannya di area sini. Kalau misal kalian mau take it ya, ini gua akan ngasih dulu sinyalnya ke VIP. Bentar. Jadi BNB butuh penurunan dulu ya, sekitar 4%-an untuk dia melakukan kenaikan sekitar 8% ya. This make sense lah. 1/3 make sense lah. Jadi SL-nya berarti range-nya sekitar 3%. Ya kalian dapat edge 3% dan SL-nya 3%. Ini untuk BNB. Yang mau silakan BNB. Ini Lutfi, Kang Lutfi bukan ya? Oh bukan. Nah yang mau silakan ya teman-teman. Yang mau take it Yang mau take it BNB. Kalau gua akan seperti ini. Ini reason gua. Nanti gua akan post juga. Gua akan post di ini ya. Di apa sih ini? Nanti gua akan ngasih sinyal juga scalping ya. Jadi kita akan mapping terus kita akan ngasih sinyal scalping juga. TP1, TP1 dan sininya TP2. Alright. Nah, gua akan publish juga. BNB he potential bentar, gue mau publish dulu ke ini deh. Nah ini menurut gue pribadi ya, this is my just opinion. Nanti gue akan ngasih scalping juga ya teman. Kita langsung live trust scalping anjir. Nah ini running gue ya di Maxi ya bro. Ini running gue di Maxi. Nih gue akan coba si BNB dulu. Nih ya, gue nggak akan TP, tapi gue akan coba TP-nya itu TP2 aja ya. Gue akan coba TP-nya TP2. Ini kebetulan akun trading ini ya, yang challenge juga sih ini. Ini kebetulan akun trading challenge juga anjing, yang di Instagram. Belum gue update lagi, malas banget. Ini BNB di 732.2 ya bro. 732.2 dan SL-nya you can see 710.9 dan TP max-nya di 795.2. Nah, ini untuk BNB. Ini for the untuk ininya tuh menurut gue ya, menurut gue untuk amannya tuh seperti ini sih. Karena kalau misalnya you take it now BNB itu terlalu high risk sih.
BNB long term view. BNB ya, you don't, kita nggak bisa pakai ini kayaknya. Ya nggak bisa. Oh bisa. Terus nggak bisa kenapa ya nih? You use English. Oh shit. Kita harus pakai bahasa Inggris, guys. Who want to walk? Who want to hug with hook? Who want to hook with me, bro? Oh bro sih, tolol banget kayaknya anjir. Nah, kita public share technical publish idea. Nah. Oke, yang mau request silakan request karena di sini gua akan lumayan lama ya. Ini BNB, ada yang mau request silakan. Gua akan coba apa ya? Gua akan coba gua akan coba masuk ke CMC dulu karena di CMC itu banyak juga ya, teman-teman. CMC. Yo, yang mau request, yang mau ngobrol-ngobrol, ini nih ada yang mau request. Halo. Bang, request Hyperliquid, Bang. Boleh, oke. Hyperliquid. Iya. Alright. Oke, thank you. Makasih, Bang. Yo. Ini for apa? For future. Ya, for Future. spot sama future, Bang. Future, right. Oke, so halo teman-teman. Jadi di sini yang pertama kita akan coba lihat dari segi perspektif future ya untuk Hyperliquid. Nah, wow, dia turun dulu ya. Dia dari 49 sekarang di 44 ya. Ada penurunan sekitar ya, 14%, 13,5% dari high dia sampai low saat ini. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ya untuk daily-nya seperti apa. Bentar ya, kita coba di ini ada deh. USDT. Nah, ini kelihatan nice. Nah, kalau misalnya gue lihat ya teman-teman saat ini Hyperliquid di sini kan kalau kalian lihat di sini tuh Hyperliquid tuh berhasil breakout ya. Jadi dia ini membuat high yang baru. Nah, dia ini membuat higher high yang baru. Nah, ini low, ini high. Nah, ketika dia membuat higher high yang baru, simply dia ini bakal ada yang namanya retachment terlebih dahulu, dan kita sebagai trader just look retachmentnya ini mau kemana gitu, atau kita bisa lihat potential entry-nya itu menggunakan retachment. Nah, retachmentnya ini kalian bisa cari itu di area demand, di area order block dan lain sebagainya. Nah, ini gue akan ngasih contoh ke kalian. Nah, ini gue akan ngasih contoh reply. Karena ini gue langsung ngajarin juga ke kalian. Kita akan reply. Nah. Oke, gue akan hapus dulu bentar. Nah, teman-teman, kalau misalnya gue pribadi ya, ada hal seperti ini di daily-nya ya, terutama daily-nya. Di sini kan dia breakout nih. Ini dia high, low, higher high yang baru. Dia breakout, man. Nah, ketika breakout seperti ini, kalian jangan langsung hajar beli di sini, bos. Ya boleh, nggak apa-apa. Kalian berharap kan harga langsung kayak gini kan. Nah, tapi kalau misalnya dalam supply and demand, dalam price action ya, teorinya ketika breaknya seperti ini namanya false break, teman-teman. False break itu apa? False break itu ketika breaknya itu tidak true atau tidak kuat breaknya itu. Nah, ketika breaknya itu tidak kuat, maka isi bensin dia ini akan lama gitu. Jadi intinya, analoginya, ketika kalian menyetir sebuah mobil, kalian mau perjalanan dari maybe dari Bandung ke Bali, kalian use a car, kalian pakai mobil, dan kalian tuh butuh bahan bakar kan. Nah, ketika kalian ini bahan bakarnya ini sedikit, teman-teman, otomatis kalian pasti mengisi bensinnya itu lama. Nah, contohnya juga seperti ini analoginya. Ketika ini mobil yang kayak gini, ini isi apa?
bahan bakarnya itu sedikit teman, tapi perjalanannya itu masih panjang dan otomatis mereka harus mengisi bensin mereka sampai full tank. Nah kalau misalnya dalam hal seperti ini apa yang gue mau lakukan gitu? Yang pertama di sini ada demand yang pertama di sini sudah out atau sudah terkena atau sudah termakan. Nah terus di sini ada demand lagi teman-teman. Nah jadi kalau misalnya gue pribadi, ini gue akan ngambil spot ya. Ini gue akan ngambil di area demand yang ada di sini. SL-nya di mana? SL-nya gue akan di bawah area sini. Nah terus TP-nya gimana? Bang kan ini nggak ada resisten di sebelah kirinya atau nggak ada supply. Ya terus ada yang namanya Fibonacci teman-teman. Nah Fibonacci gunanya sendiri, ini kalian bisa untuk melihat sebuah targeting kalian itu di mana. Nah di sini pasti gua targetnya maybe di area lah, maybe di area udah oke. Nah ini target gua. Nanti gua akan isi bensin lagi ketika udah mencapai area situ gitu. Nah ini kalian bisa cek simply seperti ini. Nah net. Nah beres kan? Ini beres. Ini udah masuk ke area target. Gue entry di area sini, maybe gue entry di area sini ya, gue entry di area sini, spot ya, ini spot ya, kita ngomong spot, asal gue di area bawah men, dan target gue ini di area atas, ini kalian dapat 2:1, ini kalian dapat, you can have a risk ratio good RR, kalian dapat 2:1. That simple trade. Ini yang gua lakukan teman. That simple trade. You can get a return 35 return in 1-2 week lah. Kalian bisa dapat 35% dalam 3 minggu 2 minggu lah. Nah terus gimana untuk saat ini untuk Hyperliquid? Nah itu contohnya gua trading. Dan untuk saat ini sendiri kita beresin dulu reply-nya. Hyperliquid itu kan saat ini ya, untuk saat itu seperti ini. Nah kalian cek lagi aja seperti ini. Di sini kan breakout men, dia breakout di area sini. Nah sebenarnya bisa kalian ngambil di area sini, ngambil di area sini ya, is okay lah, terserah kalian. Nah ketika ada hal seperti ini teman-teman, ketika ada hal breakout seperti ini, di sini ada dua, menurut gua ya, ini menurut gua, just play off ini. Ini ada dua tempat yang kalian bisa entry position untuk Hyperliquid. Nah ini ada dua area demand atau dua area yang kalian bisa pantau untuk Hyperliquid ya. Yang ada dua area ini yang kalian bisa pantau untuk Hyperliquid. Nah, area yang pertama kalian bisa pantau di area sini, di area 40 US dollar per koinnya. Dan di area yang kedua, ini kalian bisa pantau di area 35 US dollar per koinnya. Dan saran saya seperti apa? If you have a money cash 5 million atau 10 million lah ya. Kalau misalnya kalian punya duit 10 juta, ini kalian bisa take it di sini 5 juta. Nah, ini kalian bisa take it di sini 5 juta ya. Terus dia kan turun ke bawah kan. Dia turun ya, kita analogikan dia turun 15%. Dari kalian beli dulu di sini 5 juta. 5 juta kalau misalnya turun 15%, kalian minus sekitar ya berapa ya? 5 juta ya 750. Nah kalian minus sekitar 750. Nah di 750 ini kalian beli lagi 10 juta di sini. Ngeri nggak? Kalian beli lagi 10 juta di sini. Dan kalau misalnya kalian masuk lagi ke sini, ini udah up, ini udah profit gitu. Ini udah profit. Jadi kalian bisa main caranya seperti ini, oke? Ini untuk Hyperliquid. First zone kalian bisa check it di area 40 US dollar. Dan to zone kalian bisa take it juga di area 35 US dollar. Nah ini area-area kuatnya. Nah terus kalau misalnya kalian tidak mau ruginya lebih dalam, kalian bisa SL-nya di area 30. No. Kalian bisa take it di area 29. Kalau misal kalian beli 2 juta. Nah terus targetnya berapa untuk Hyperliquid sendiri ya? Target gua pribadi ini berada di angka atau di zona 54 sampai 57 US dollar per koinnya, dan ya 62 US dollar per koinnya ini oke sih. Ini berarti sekitar 73% ya. Oh ini gue beli sih kayaknya. Ini gue beli sih ini. Ini oke sih. Nanti gue tinggal lihat on-chain-nya aja. Gue lihat fundamental dia gimana, analisa dia gimana. Ini untuk Hyperliquid oke. Itu target ya, ini target.
Ini udah gua record kan. Nah, udah. Ini target mana sih anjing? Wow, get text. Nah, ini target. Bro. Nah, ini target. Ini menurut gue ya, ini wah, he's so good lah, Hyperliquid nih, so good man. So good ini Hyperliquid. Gue ngambil area sini. It's pasti lah. Ini untuk spot ya. Ini untuk spot tadi. Nah, kita masuk untuk future. HypeUSDT.ps. Karena gue beda ya, spot sama future gue beda. Gue mau bedain aja. Gue pusing kalau misalnya disamain. Alright, untuk future sendiri ya. Oke, ini future-nya sendiri, dia ini masuk ya, tertahan di area demand. Nah, ini H1-nya ini menarik guys. So, menarik ya. Wow, ini menarik, dia masuk area demand. Nah, waduh, ini menarik sih. Ini menarik sih. Ini menurut gua ya, ini menurut gua hype ya. Ini menurut gua just my opinion untuk hype. Ini tinggal dia breakout aja area sini dulu, men. Ini tinggal breakout tadi area sini. High yang ada di sini dia wajib breakout. High yang ada di sini wajib breakout ya. Wajib break. Nah, kalau high yang ada di sini wajib break, teman-teman, kalian bisa pantau di area sini. Ini untuk hype. Target hype future first target di area supply yang ada di atas. Tapi ini wajib break dulu ya. Dengan catatan no reason anything. Ini reason itu alasannya. Ini dengan catatan dia wajib breakout dulu area high yang ada di atas ini. Kalian boleh ngambil ke area demand yang ada di sini. You can take it in the zone demand 44 US dollar. Kalau misalnya di area high yang ada di sini dia berhasil break, kalian boleh take it di area demand yang ada di sini. Karena ya ini bukan ya, ini teorinya gitu loh. Teori supply and demand ya gini gitu. Jadi wajib break dulu ya menurut gue ya, lebih baiknya, karena 1% lebih baik setiap hari ya, kata mentor gue Kang Lutfi dari trading ya. 1% lebih baik ya. Jadi kalian bisa high yang ada di sini breakout terlebih dahulu. Ketika dia breakout, ya dia masuk area demand, baru kalian take itu untuk future. Nah, untuk spotnya menurut gua tadi yang sudah gua jelaskan. Nah, udah sih gitu aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mau analisain apa gitu? Capek juga ya ngebacot aja. Ada yang mau tanya lagi nggak? Bang, ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum kita ke yang lain. Nah, ini gue mau promosi lagi ya. Ini karena kalian lagi di live. Kalau misal kalian mau, ini belum ada yang jawab. Jadi untuk kalian yang mau silakan. Kalian ini syarat-syaratnya. Ini cuman deposit 10 US dollar. Kalian bisa dapetin t-shirt eksklusif dari Maxi secara gratis, teman-teman. Ini gratis untuk kalian yang mau aja ya. Untuk kalian yang nggak mau nggak apa-apa. Oke? Yo, gimana Bang Rizky? Minta tolong analisa ini Bang, XRP sama Doge. Apa? XRP sama Doge. XRP sama Doge. Oke, siap. Thank you. Thank you Bang. Yo. Bentar ya. Nah, gua juga trading. Bang kan lu trading pakai apa? Overall untuk saat ini gua ada 2 exchange yang gua trading. Yang pertama itu Maxi dan yang kedua itu gua trading dengan Gua trading with BX ya, teman-teman. Nah, ini bentar ya. Gimana ya caranya masuk ke future? Masuk ke future-nya USDT M ya. Nah, oke, ini cara ini nih open posisi. Ini posisi gue ya. Dia udah naik lagi ya. Market udah ranging lagi. Nah, kalian bisa cek ya. Ini kalian bisa cek.
lagi price lagi naik ya teman-teman. Nah, ini dia price-nya lagi naik. Ini dia price-nya lagi naik. Bentar ya, gue mau buat CJ dulu bentar. Sesuai. Ini Bitcoin ada potensial membuat higher high yang baru ini gede ya potensialnya. Bitcoin membuat higher high yang baru ini gede sih menurut gua. Ini bentar ya, Doge sama XRP ya, bentar. Aduh. Bentar ya teman-teman, wait a minute. Wait beberapa menit. 58 lagi ya, BTC/USDT.PS. Gua butuh bahan konten dulu ya teman-teman, jadi sabar lah sedikit. Oke. Show Doge sama XRP ya. Kita masuk lagi ke topik. Tadi gua ya buat konten dulu sebentar dan wow. Nah, ini Bitcoin menurut gua ya. Ini menurut gua pribadi. Ini ada potensial dia. Ini retestnya di area sini. Kalau misalnya kita lihat by demand. Nah, ini ada potensial dia retestnya area sini. Kalau misalnya kita lihat by demand ya. Semoga aja dia retest area sini ya. Kalau misalnya area sini, wah bahaya juga nih. Ya. Udah. Ini gue belum TP2 karena gue TP kalau misalnya belum TP2. Nah, kita masuk ke XRP sama Doge ya. Doge USDT.PS. Nah, Doge-nya buat apa bang? Buat spot apa buat gimana? Doge-nya buat apa? Buat spot bang. Buat spot, oke. Iya. XRP juga buat spot. Alright. Thank you bang. Oke, yang pertama, jadi untuk Doge sendiri ya, menurut gua kalau misalnya kita lihat saat ini di time frame daily-nya. Nah, kalau misalnya untuk spot, pasti gua ngambilnya di weekly time frame ya. Nah, di weekly time frame-nya sendiri, teman-teman, kalau misalnya kalian lihat seperti ini, nah kalian bisa lihat seperti ini ya. Di sini overall breakout ya. Jadi Doge ini dia berhasil breakout. Kalau misalnya secara simply technical analisanya, Doge ini dia berhasil breakout, teman-teman. Nah, terus di sini ada area 0.48. Nah, jadi Doge ini sendiri dia berhasil breakout area sini di time frame weekly-nya. Dan kalau misalnya kita cek di time frame yang lebih besar, yang lebih kecilnya juga, di time frame daily-nya juga di sini berhasil breakout ya. Dia berhasil breakout daily-nya. Nah, terus kalau misalnya gua kebawahin lagi di time frame 4H ya. Di time frame 4H-nya di sini ada area demand ya. Ini area demand, dan kalau misalnya lu mau ngambil spot ya, menurut gua ini gua lebih prefernya di area sini sih bang. Kalau ngambil spot ya, karena spot jangka panjang juga, jadi agak riskan menurut gua akan lebih prepare ini ngambil di area sini. Jadi ini mungkin udah beres ya, tren dia untuk dia melakukan kenaikan itu udah beres ya. Ini waktunya untuk bukan downtrend sih, ini waktunya untuk koreksi terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Ini menurut gue ya. Jadi kalau misal kalian mau untuk Doge sendiri,
Ya memang nggak memungkinkan juga kalau misalnya kalian mau take it di sini nih ya take it or leave it, oke. Kalian mau take it di sini juga ya is oke gitu. Kalian mau take it di area demand yang ada di sini juga is oke. Tapi kalau misalnya kan kalian mau spotnya itu jangka panjang atau trading atau gimana. Nah, menurut gua pribadi, is my personal opinion. Kalau misalnya kalian seperti ini, gua pribadi ya teman-teman, gua kan ngambil di area bawah ini. Tapi ya oke juga untuk kalian yang mau ya spot kecil-kecilan, trading spot kecil-kecilan 20%, 7% ya. Misalnya kalian modal 100 juta, kalian entry di sini loss 7 juta, profit berapa itu? Ya, profit 22 juta. Kalian kalau mau seperti itu ya oke sih untuk spot ya. Untuk spot oke boleh. Nah, tapi kalau gua pribadi untuk spot, gua lebih bakal gua hajar 100 jutanya itu gua akan hajar di sini. Gua akan hajar di sini. Nah, gua akan hajar di sini, targetnya ya sama. Gua akan target di 0.311. Jadi dodge menurut gua lebih baiknya di area sini, tapi untuk kalian yang mau take it di area sini juga nggak apa-apa. It's okay, no problem lah. Ini untuk dodge ya. Terus kita masuk yang kedua, XRP USDT. XRP, wah shit. Dia membentuk higher high yang baru lagi. Nah, XRP sendiri menurut gue pribadi ya, karena dia udah berhasil breakout area sini. Kemungkinan besar ada potential retest terlebih dahulu ya menurut gue di weekly-nya. Weekly retestnya di weekly demand retest ya menurut gue di area 2.3. Nah, untuk XRP sendiri, menurut gue pribadi ya teman-teman. Menurut gue personally opinion, nah ini menurut gue pribadi. Ini susah sih. Ini daily demand aja deh. Daily demand aja ya, biar lebih aman menurut gua. Wah, ini enak sih, nge-short XRP enak sih ini. Wah, shit, nge-short XRP enak, men. Nge-short XRP enak juga ya, menurut gua enak juga nih. Wah, ini enak juga, bro. Kalau mau nge-short XRP, ini bisa gini. Ini gue akan coba short ya. Ini gue langsung short aja deh. Enak juga nih. Enak juga ya. Waduh. SL-nya gue set naikin dulu. SL buset. Bahaya juga ya. Ini XRP. Nah. Udah nggak ada ini ya. Ini menurut gua ya teman-teman, menurut gua ya better sih, ini better sih gua nggak short XRP ini. Gua ya opennya berapa ya? Ini tuh berapa persen? Ini bentar. Waduh, ini kita opennya di 5%. 4%, 5% lah. Open short. Ini gua akan coba lebih berhati-hati dulu. Gue akan coba tutup 25% ya untuk Bitcoin, karena biar lebih aman aja dulu sih. Ini XRP ya. Wah, ini terlalu ini ya, gue opennya terlalu cepet. Gue opennya di area demand lagi anjing. Gue open di area demand bro. Gak apa-apa, ini menurut gue ya teman-teman. Ini my personal opinion. Ini my personal opinion. Jadi ada kemungkinan besar XRP ini bakal seperti ini. Ya kalau misal kalian mau take it di area TP-nya di area sini bisa ya. Karena kalau misalnya gue lihat ya, ini gue lihat pribadi ya secara personal. Di sini kan berhasil tertahan kan. Ini kuncinya tertahan. Ya memang dia bisa aja retest dulu kayak gini bisa. Ini terlalu beresiko. Kalau misalnya you just short, no ini emang terlalu beresiko gitu. Tapi ini kan ya for ini juga sih apa untuk live trade juga lah. Masa nggak ada ini?
Masa nggak ada left rate-nya gitu? Judulnya left rate, tapi nggak ada left rate-nya. Nah, TP-nya gua pasti take it TP ya daerah sini udah oke lah. Nah, area ini udah oke, bro. 1/3 udah oke ya menurut gua. Ya, kalau misal kalian mau take it boleh 1/3 ini udah oke. Ya gini udah oke, bro. Kalau misal mau take it TP satunya daerah sini, ini daerah sini deh ke bawahan. Nah ini TP 2, TP 1, dan ya di bawahnya kalian bisa TP 2. Nah kalau misal kalian cek ya, ini di sini juga ya kalian bisa TP. Ini misalnya gimana ya cara ini TP gua. Nah di sini kan ada kan. Tadi gua udah close bagian juga sih untuk Bitcoin, jadi nggak terlalu ribet. Nah untuk XRP kan, nah di sini kan bisa enak take profit di mana di 3.2959. Nah kan terus ada 3.2959. Berarti gue dapat 1000%. Stop lossnya gue di mana? Stop lossnya di 3.55112. 3.55112. Nah ini berarti gue kalau loss berapa? 500%. $37 lah kalau gue loss. Kalau gue profit berapa teman-teman? Gue profit 90 US dollar. Nah that's simple lah. Semoga aja ya XRP seperti ini. Ini satu katalis. Gue akan coba lihat beberapa katalis di RSI. Mungkin gue akan coba lihat di RSI ya teman. Relative Strength Index. Nah di Relative Strength Index-nya sendiri, kalau misalnya gue lihat over now untuk saat ini, oh dia terjun sih. Dia terjun banget ya. Dia terjun banget sih, gila. Dia terjun banget. Untuk stokastiknya bagaimana? Wow, set this so. Ini untuk stokastik ya. Nah, stokastiknya dia berhasil breakout ya, teman-teman. Jadi di sini, dia ini berhasil breakout. Nah, harusnya kita langsung sell-nya di area sini. Tadi gua nggak lihat XRP sih. Nah, ini kemungkinan besar ini udah di area oversold-nya. XRP dia bakal turun, jadi ya his scan ya harusnya dia bisa sih turun seperti ini. Jadi kalian bisa cek aja nanti gue akan live streaming lagi kok. Mungkin setiap minggu gue akan ada live streaming seperti ini, karena biar ilmu gue juga enggak pudar ya. Kalau positioning sort. Alright. Duh, ini harus ini dulu nih. Bentar ya. Halo Najila. Bagaimana harga XRP? Update XRP. Gue mau ke ChatGPT dulu bentar. Pakai bahasa Inggris. Oke. Untuk XRP ya. Nah, ini lagi running, men. Ini lagi, wah, tapi masih minus ya di sini ya. Kayaknya ini terlalu jauh kayaknya. Ini kayaknya opennya terlalu ya, nggak tahu lah. Oh ya, ini udah ini ya teman-teman.
So Bitcoin kita, wow Bitcoin, jadi gue juga bahaya sih. Tadi itu kenapa ya ini? Wah shit, fuck man. Why Bitcoin? Why? Iya, gue biarin aja Bitcoinnya, ngeri juga ya. Goldnya mati ya, gold juga mati ya. Wah, goldnya juga down. Ya CCPY. Oh shit. Yes all, yes all ini enak. Breakout, so his can be the same. Bitcoin dia nggak berani ya, dia turun lagi. Mungkin ini aja sih, kalau untuk sinyal saat ini mungkin di XRP dulu ya teman-teman. Di XRP dulu mungkin ya, karena nggak ada lagi. Ini masih running ya. Running Bitcoinnya biarin aja lah. Gue kalau losing Bitcoin berarti gue losing berapa ya? Nah mungkin gitu aja sih teman-teman untuk live kita kali ini. Semoga live-nya bermanfaat untuk kalian. Dan nanti mungkin kita akan webinar di minggu ya. Kita akan webinar di minggu. Kita akan bahas tentang A, B, C, D, F, G, tentang market. Gue akan mengundang narasumber juga untuk di hari Minggu. Nah, mungkin satu hal lagi teman-teman untuk kalian yang mau deposit di Maxi, pakai link wrap yang udah gue sediakan. Ini kalian bisa dapetin T-shirt ya. Kalian bisa dapetin T-shirt hanya untuk 5 orang pemenang aja. Ini bukan 5 orang pemenang, jadi kalian deposit saat ini gue langsung kasih gitu 5 orang tercepat. Linknya itu gue udah taruh di deskripsi gua ya, atau di deskripsi postingan gua. Nah jadi gitu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat, live-nya bermanfaat untuk kalian, and see you the next video. See you the next live, gang. Thank you so much.